Saya itu satu-satunya orang yang ingin Sambo dihukum ringan, kemudian bebas. Pantas saja semakin banyak hakim-hakim agung yang ditangkap. Kalau misalnya terdakwa atau terpidana bisa mengajukan, harusnya adalah jaksa juga boleh mengajukan. Itu perdebatan yang sudah. Sebentar. Enggak, kita juga berhak sama dong. Sebentar, saya juga punya hak untuk menjelaskan. Kemudian sebenarnya bahasan seperti itu sudah usang. Sama itu sudah kuno. Debat sengit Kamarudin Simanjuntak, kuasa hukum dari keluarga Brigadir J, dengan mantan Hakim Agung, Gayus Lumbun, yang sejak awal menginginkan Sambo dibebaskan. Menurut Bapak berdua ini, seperti yang tadi concern saya adalah kalau memang 4 orang ini dianggap secara bersamaan melakukan tindak pidana, bisa dong misalnya salah satu nih, kita ambil contoh yang ekstrim dong, misalnya Verdi Sambo nih ngajuin PK atau Ricky Rizal ngajuin PK dulu, dia dari 8 tahun jadi 4 lah contohnya. Lalu bisa dong 3 lainnya bilang, oh saya kan kalau berdasarkan kasasi turut serta secara bersama-sama melakukan. Jadi porsinya semua orang sama, hukumannya harus sama dong. Bisa kan kayak gitu? Bisa. Sebentar, Pak. Bisa ya, sebentar ya, Pak. Jadi sebentar. Dasar filosofisnya audi ad alteram partem. Semua orang sama di hadapan hukum. Satu lagi, equality before the law. Iya. Setiap orang sama di hadapan hukum. Betul. Kalau misalnya terdakwa atau terpidana bisa mengajukan, harusnya adalah jaksa juga boleh mengajukan. Itu perdebatan yang sudah. Sebentar. Enggak, kita juga berhak sama dong. Sebentar, saya juga punya hak untuk menjelaskan. Kemudian sebenarnya bahasan seperti itu sudah usang. Sama itu sudah kuno, udah dibahas berulang-ulang. Ini kan keberapa kali sebentar di ujian. Dulu, jangan masuk ke bakaran jenggot gitu loh. Sebentar. Oh, saya nggak punya jenggot. Saya nggak punya jenggot. Jangan pribadi. Saya jelaskan dulu. Nggak perlu. Saya nggak mau dengar karena itu lama sih. Sebentar, iya. Kemudian saya juga bisa emosi, bukan cuma Anda. Begini. Saya jelaskan begini. Yang mengumumkan itu siapa? Yang mengumumkan itu adalah menteri. Iya. Sebentar dulu, menteri siapa? Wakil Menteri Hukum dan HAM. Menteri Dalam Negeri mengumumkan tentang RDP itu. Ya, oke. Nah, sekarang kenapa ini kita urgensinya? Kenapa sebentar. ini urgensinya sampai menteri yang bersangkutan mengumumkan ini? Enggak, kita kembali ke soal ini loh. Bahwa memang hak orang untuk mengajukan PK, equality before the law, itu hak untuk terpidana terdakwa untuk mengajukan PK. Yang saya tanya adalah mungkin enggak, makanya saya bilang jaksa ini nanti mesti bersiap-siap. Kalau misalnya 4 orang ini mengajukan PK dan ingin supaya hukumnya disamakan dengan yang paling rendah, karena kasasi itu menyebutkan sepertinya tidak ada pelaku utama dan pelaku yang membantu, jadi semuanya turut serta secara bersama-sama. Itu loh inti pertanyaan saya. Saya katakan publik itu ingin ngomong, penonton tuh ingin lihat bola itu lebih bagus mainnya dari dia. Padahal kalau dia sebagai pemain belum tentu dia bisa. Ini kita semua. Kita ini penonton, ahli apa kita? Ahli karena putusannya belum dibaca ya Pak ya? Bukan cuma itu, kita ini ingin membuat polemik, mempolemikkan persoalan, itu persoalannya. Jadi kita boleh punya kemauan, tapi ada aturan, ada tata cara, yaitu hukum acaranya. Hukum acara tidak membolehkan jaksa ini. Iya Pak, tapi intinya terpidana nanti kan Verdi Sambo CS ini sebetulnya bisa kan Pak mengajukan Kenapa PK? kita masih mempersoalkan dia boleh, dia nggak boleh? Ada aturannya. Iya, maksudnya begini, dengan adanya perubahan kualifikasi tindak pidana itu, akankah ada kemungkinan bahwa tindak pidananya bisa lebih rendah? Ya sangat mungkin melalui PK. Iya, melalui PK maksud saya mungkin. begitu. Saya itu satu-satunya orang yang ingin Sambo dihukum ringan, kemudian bebas. Belum berhenti. Kalau tadi kamu risaukan ini carut marut pelang di hati, pelang itu kan penegak hukum yang penegak jaksa, polisi. Kalau Sambo dalam perkara ini bisa mendasarkan teori ya kemanfaatan, bermanfaat dalam satu keadaan yang jelek sebenarnya tapi menjadi berkah. Maksudnya di tubuh
Polri. Polri diperbaiki, dan cerita semua. Wah, inilah kenapa saya berbuat begini, karena carut marut kewenangan di Polri terlalu tinggi, bisa dilanggar. Itu ide saya dari semula. Bagaimana keluarga yang korban? Tentu kita juga merasakan kesedihannya, kehilangannya. Tetapi di dunia ini kan ada blessing in disguise, adanya berkah yang terselubung. Ini kita kalau di masyarakat ya, saya bukan karena mantan hakim, saya ngomong berat banyak loh, baca Google. Hakim Agung Gayus Lumbun, berapa banyak saya putus saksi mati? Baca. Saya banyak. Nah, kenapa? Karena pada waktu itu belum ada satu ketentuan negara yang menyangkut mengenai hukuman mati yang baru 2022. Nah, seperti itu. Saya ngomong banyak, tapi saya mau dasar. Dasarnya tadi, ini bermanfaat nggak menyeret orang 500 meter di Bandung? Habis wanita, masih muda, naik dengan 2 orang dengan motor. Nggak ada manfaatnya ini. Tapi kalau Pak Sambo bisa bermanfaat karena dia tahu sekali apa-apa yang bisa merombak. Itu tujuan saya untuk menyampaikan bahwa tentu silakan kita masing-masing nggak sepakat, nggak setuju, terserah. Tapi tiap orang tuh punya ide untuk bagian merombak ada. Kalau bagi saya tetap seperti itu. Tapi kalau mau fair, adanya pelanggaran polemik yang ditemukan untuk intervensinya kasasi, buka. Di dalam negara hukum ada 3 aspek. Aspek kepastian hukum, aspek keadilan, dan aspek kemanfaatannya. Yang lebih tinggi dari 3 ini, aspek keadilan. Di mana nurani Mahkamah Agung yang memberikan putusan ini ketika aspek keadilan itu tidak terberikan. Ketika ibunya Joshua merasakan kecewa terhadap putusan ini. Di mana aspek keadilannya? Tentu Hakim Agung bisa menjelaskan itu. Karena dengan dikurangi 50% untuk terdakwa atau terpidana Ferdy Sambo dan terpidana yang lain, Tuhanlah yang menjawab itu. Namun yang jelas, putusan daripada Mahkamah Agung ini telah menjadi viral. No viral, no justice. Hartanya 11 miliar. Sementara saya advokat yang setiap hari memperoleh berbagai macam penghargaan, baik dari Presiden sebagai pelaksana nawacita Presiden, saya sudah dapatkan, baik dengan cara memberi secara cuma-cuma, memberi legal opinion, memberi legal hukum, juga saya telusuri selama saya jadi advokat. Tetapi ini adalah tragedi. Saya tidak punya uang 11 miliar. Tetapi hakim yang satu ini punya uang 11 miliar. Pantas saja semakin banyak hakim-hakim agung yang ditangkap. Itulah menurut pendapat saya. Soal bukti-buktinya tentu banyak. Biarkanlah ini terjadi. Tuhanlah yang menjadi hakim atas kita. Gayus Lumbun, mantan hakim yang membela Sambo sejak awal, tidak terima dengan pernyataan Kamarudin. Gayus menganggap putusan Sambo sudah tepat karena Sambo dianggap memberi manfaat untuk Polri ke depannya. Sungguh aneh, bukannya putusan pengadilan negeri menyebut bahwa Sambo telah merusak citra Polri dan merugikan banyak anggota kepolisian hingga karirnya terhambat. Kamarudin sangat kecewa dengan keputusan kasasi dari Mahkamah Agung yang mendiskon 50% pada semua hukuman terdakwa pembunuhan berencana Brigadir J, bahkan juga menurunkan hukuman Sambo dari pidana mati menjadi pidana seumur hidup. Kamarudin merasa aneh atas putusan kasasi itu. Pasalnya, 2 putusan pengadilan sebelumnya menetapkan Ferdy Sambo tetap dihukum mati. Dan untuk terdakwa lain, juga hukumannya sama sekali tidak dikurangi. Kamarudin mengungkap, pantas saja banyak hakim agung yang tertangkap oleh KPK.